Baiklah, kami akan menjelaskan pengertian tentang unsur dan contoh soal dari operasi aljabar pada vektor di ruang R3 dalam penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Baiklah teman-teman, saya Saputra Rahmadani akan menjelaskan pengertian dari operasi vektor di R3. Langsung saja saya jelaskan ya. Operasi vektor di R3 secara umum memiliki konsep yang sama dengan operasi vektor di R2 dalam penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Penjumlahan pengurangan vektor di R3. Berikut adalah rumus penjumlahan yang akan disampaikan oleh Emiliza Fitri. Penjumlahan vektor ialah operasi yang dilakukan untuk mencari sebuah vektor yang komponen vektornya tersebut merupakan penjumlahan dari kedua komponen vektor pembentukannya tersebut. Atau secara sederhana dapat dikatakan dengan mencari resultan dari dua vektor. Rumus penjumlahan vektor adalah jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Contoh soal selanjutnya yang akan disampaikan oleh Divalia Helentina dan Naila Adelia. Penjumlahan vektor. Jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, maka A tambah B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Contoh, jika A sama dengan buka kurung 3, 2, min 1, tutup kurung, dan B sama dengan 2, min 3, 4, tutup kurung, tentukan A tambah B. Jawab. A tambah B sama dengan buka kurung 3 tambah 2, 2 tambah min 3, min 1 tambah 4, tutup kurung, sama dengan 3 tambah 2, 5, 2 tambah min 3, min 1, min 1 tambah 4 sama dengan 3. Soal nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan dalam kurung 1, min 3, dan 2. Dan B sama dengan dalam kurung 2, min 2, min 5. Tentukan A-nya A plus B. B, panjang vektor A plus B. C, vektor satuan dari A plus B. D, tuliskan A plus B dalam vektor basis. E, nilai mutlak A plus nilai mutlak B. F, nilai mutlak A min nilai mutlak B. Penyelesaian. A, menentukan penjumlahan A plus B. A plus B sama dengan dalam kurung 1, min 3, 2. Plus dalam kurung 2, min 2, dan min 5. Sama dengan dalam kurung 1 tambah 2, min 3 tambah dalam kurung min 2. 2 plus dalam kurung min 5 sama dengan 3, min 5, dan min 3. Pengurangan vektor pada dasarnya adalah prinsip yang sama dengan operasi penambahan vektor. Akan tetapi yang membedakannya adalah bahwa salah satu vektor berada di arah yang berlawanan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Rumus dari pengurangan vektor adalah jika A sama dengan buka kurung A1, A2, A3, tutup kurung, dan B sama dengan buka kurung B1, B2, B3, tutup kurung, maka A dikurang B sama dengan buka kurung A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3, tutup kurung. Pengurangan vektor ruang dimensi 3 hampir sama dengan penjumlahan ruang dimensi 3. Contoh soalnya, jika C 8, 6, 7 dan D 6, 8, 2. Tentukan vektor C dikurang vektor D. Vektor C dikurang vektor D sama dengan 8 dikurang 6, 6 dikurang 8, 7 dikurang 2. 8 dikurang 6 sama dengan positif 2.
6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. 7 dikurang 2 sama dengan positif 5. Jika vektor A sama dengan 1, 2, 4 dan vektor B sama dengan 5, 4, 2, tentukan vektor A kurang vektor B. Vektor A kurang vektor B sama dengan 1 kurang 5, 2 kurang 4, 4 kurang 2 sama dengan 1 kurang 5 negatif 4, 2 kurang 4 negatif 2, 4 kurang 2, 4. Perkalian vektor dengan skalar. Contoh, diketahui vektor A sama dengan buka kurung min 6, 3, min 12, tutup kurung. Tentukan hasil operasi berikut ini. A sama dengan 2A, B sama dengan min 3A, C sama dengan 1/3A. Vektor A sama dengan 2 dikali negatif 6, 3, negatif 12. Sama dengan negatif 12, 6, negatif 24. B, negatif 3 dikali vektor A sama dengan negatif 3 dikali negatif 6, 3, negatif 12. Sama dengan 18, negatif 9, 36. C, 1/3 dikali vektor A sama dengan 1/3 dikali negatif 6, 3, negatif 12 sama dengan negatif 2, 1, negatif 4. Sekarang kita masuk pada perkalian dua vektor. Hasil dari perkalian dua vektor tidak dalam bentuk vektor, tetapi dalam bentuk skalar. Apabila sudut antara kedua vektor tidak diketahui, maka kita harus menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Sekarang kita langsung masuk pada contoh soal ya. Diketahui vektor P sama dengan 2, 4, dan 3. Dan vektor Q min 1, min 1, dan 4. Tentukan hasil kali vektor P dan vektor Q. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang mana A1, A2, dan A3, yang mana B1, B2, dan B3. Untuk A1 itu ada 2, untuk A2 itu ada 4, dan untuk A3 itu ada 3. Sedangkan untuk B1 itu ada min 1, untuk B2 itu ada min 2, dan untuk B3 itu ada 4. Langsung kita jawab ya. Vektor P dikali vektor Q sama dengan buka kurung 2 dikali min 1 tutup kurung ditambah buka kurung 4 dikali min 1 tutup kurung ditambah 3 dikali 4 tutup kurung. 2 dikali min 1 itu ada min 2 ditambah 4 dikali min 1 itu ada min 4 ditambah 3 dikali 4 itu ada 12. Min 2 ditambah min 4 itu sama dengan min 6 ditambah 12. Min 6 ditambah 12 hasilnya adalah 6. Jadi, hasil kali vektor P dan vektor Q adalah 6. Jika sudut antara kedua vektor diketahui, menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos alfa. Dan untuk menentukan besar sudut vektor, kita harus menggunakan rumus cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Kita langsung masuk pada contoh soal. Tentukan hasil kali vektor A dan B jika diketahui mutlak vektor A 6 dan mutlak vektor B 5. Dan sudut antara kedua vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Kita jawab. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos alfa. Mutlak vektor A sama dengan 6. Dan mutlak vektor B sama dengan 5. Cos alfa adalah cos 60 derajat. 6 dikali 5 sama dengan 30. Cos alfa 60 derajat adalah 1/2. 30 dikali 1/2 jawabannya adalah 15. Mengapa 15? Karena 30 dikali 1 itu adalah 30. 30 dibagi 2 yaitu 15. Jadi hasil kali vektor A dan vektor B adalah 15. Kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B dari pasangan vektor A sama dengan 1, 0, 0 dan vektor B sama dengan 1, 1, 0. Pertama, kita cari hasil kali antara vektor A dikali vektor B.
vektor A dikali vektor B sama dengan kita masukkan nilai vektor A 100 dikali nilai vektor B 110 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. 1 kali 1 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian kita cari hasil dari mutlak vektor A dan B. Mutlak vektor A sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dan ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 1 ditambah 0 ditambah 0. Jadi jawabannya adalah akar 1. Untuk mutlak vektor B sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan akar 2. Jadi nilai mutlak vektor B adalah akar 2. Terakhir, kita masukkan semua hasil dari nilai vektor A dikali vektor B dan nilai dari mutlak vektor A dan B ke dalam rumus. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor A kali mutlak vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan nilainya tadi adalah 1 per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B sama dengan akar 1 dikali akar 2. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 2. Cos alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kita menentukan alfanya. Untuk alfa sama dengan arcos 1 per 2 akar 2. Karena sudut 1 per 2 akar 2 itu adalah 45 derajat, jadi besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 40 derajat.